Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ariyanti, NIM 18042194. Saya mahasiswi dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas materi dalam mata perkuliahan Manajemen Risiko dan Kebencanaan yang materinya yaitu Sistem Penanggulangan Bencana Nasional pada COVID-19. Sebelumnya, pada judul besarnya COVID-19 dan Bencana Nasional, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, disebutkan ada 3 jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan sosial. Wabah corona atau virus COVID-19 dikategorikan masuk dalam bencana non-alam, di mana bencana non-alam ini diakibatkan oleh rangkaian peristiwa non-alam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sementara terkait status keadaan darurat bencana ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Status keadaan darurat ditetapkan oleh pemerintah. Pada tingkat nasional ditetapkan oleh presiden, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten atau kota oleh bupati atau wali kota. Status keadaan darurat bencana ada 3 jenis. Yang pertama yaitu siaga darurat ketika potensi ancaman sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat. Selanjutnya yang kedua yaitu tanggap darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu darurat kepemulihan, keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan masyarakat masih tetap berlangsung. Selain itu, berdasarkan kondisi yang telah terjadi pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebutkan bahwa penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia dapat dikategorikan sebagai bencana yang setara dengan skala nasional, di mana kondisi seperti saat sekarang ini bisa juga disebut bencana nasional. Skalanya setara dengan bencana nasional, bahwa pandemi COVID-19 ini dinyatakan sebagai bencana skala nasional dikarenakan seluruh usaha, daya, dan upaya pemerintah dikerahkan untuk menanggulanginya agar secepatnya selesai. Pemerintah mengerahkan segala potensi yang ada di Indonesia. Pengerahan tersebut dilakukan dari berbagai sektor, mulai dari TNI atau Polri, dunia usaha, media, dan masih banyak lagi. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung operasi percepatan penanggulangan COVID-19 ini. Pada Undang-Undang 24 Tahun 2007 dan arahan Presiden, maka pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menentukan status keadaan darurat, yaitu siaga darurat atau tanggap darurat. Dengan menetapkan status siaga atau tanggap darurat COVID-19, berarti Pemda siap bekerja 24 jam, 7 hari, dan mengerahkan segala sumber daya yang ada untuk menyelamatkan rakyat di daerahnya dari penyakit COVID-19 ini. Penyebaran COVID-19 begitu cepat karena penanggulangan dari orang ke orang dan lebih dipercepat lagi oleh jangkauan transportasi udara antar daerah dan antar negara atau benua. Karena virus ini belum ada obat dan vaksinnya, sangat penting untuk mencegah perluasan penyebaran virus ini. Selanjutnya, ada 4 yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Yang pertama yaitu tunda bepergian ke daerah endemis. Langkah pemerintah Indonesia menghentikan sementara penerbangan dari Cina ke Indonesia dan arah sebaliknya, dan larangan sementara kunjungan atau transit
warga asing dari Italia, Iran, dan Korea Selatan ke Indonesia yang merupakan keputusan yang tepat untuk menurunkan potensi resiko penyebaran virus ini. Yang kedua itu hindari kerumunan orang. Sejumlah perusahaan dunia membatalkan acara-acara yang mempertemukan ribuan orang untuk menghindari penyebaran virus ini. Yang ketiga yaitu tingkatkan imunitas tubuh. Coronavirus ini menyerang sistem pernapasan. Di sepanjang saluran napas sampai ke paru-paru kita terdapat sel-sel yang mempunyai fungsi utama melawan penyakit. Dan seperti coronavirus ini, meningkatkan imunitas tubuh berarti mempertahankan sel-sel tersebut bisa berfungsi optimal untuk membuat daya tubuh lebih kuat dan agar pola hidup sehat dengan cara makan teratur, bergizi, cukup protein dan karbohidrat sebagai sumber energi. Dan yang keempat yaitu jaga kesehatan hewan dan lestarikan lingkungan. Ada beberapa tipe coronavirus, yaitu hanya menginfeksi manusia, hanya menyerang hewan, dan ada pula yang keduanya. Dari sinilah perjalanan mengapa timbul virus corona yang bisa mewabah. Dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam memuat 4 poin yang menyatakan perihal tentang penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional, yaitu yang pertama, menyatakan bencana faktor non-alam yang diakibatkan oleh penyebaran COVID-19. Yang kedua, Presiden menetapkan bahwa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan penyebaran COVID-19 dilaksanakan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sesuai Kepres nomor 7 tahun 2020 sebagaimana telah dirubah dalam Kepres nomor 9 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Yang ketiga yaitu pemerintah kepada gubernur, bupati, dan wali kota sebagai ketua gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di daerah dan dalam menetapkan kebijakan di daerah harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat. Yang keempat yaitu Presiden menyatakan bahwa Kepres nomor 12 tahun 2020 mulai berlaku pada tanggal penetapan yakni Senin 13 April 2020. Ada edukasi virus corona 19 Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Yang pertama yaitu social distancing, di mana ada 3 poin tertentu. Yang pertama yaitu penting untuk mencegah dan memperlambat potensi penyebaran virus COVID-19. Yang kedua, mencegah terjadinya overcapacity di fasilitas kesehatan sehingga semua pasien dapat tertangani dengan baik. Yang ketiga yaitu memberi waktu kepada orang yang terinfeksi untuk sembuh. Selanjutnya poin kedua yaitu solution, yang mana minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari paparan droplet yang mungkin membawa virus 19. Selanjutnya poin ketiga yaitu hindari kerumunan, di mana keramaian termasuk event-event besar, kelas, transportasi publik, tempat wisata atau pusat keramaian lainnya harus dihindari. Yang keempat yaitu tetap di rumah, di mana upayakan untuk melakukan segala aktivitas sehari-hari di rumah masing-masing seperti bekerja, beribadah, belajar, dan lainnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu sinar matahari. Sediakan waktu untuk berjemur di bawah sinar matahari yang bisa melemahkan virus tersebut. Pastikan juga rumah kita memiliki sirkulasi udara yang baik. Selanjutnya yaitu ada 4 strategi pemerintah atasi COVID-19. Yang pertama yaitu gerakan masker untuk semua yang mengampanyekan kewajiban memakai masker saat berada di ruang publik atau di luar rumah. Yang kedua itu penelusuran kontak atau tracing dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan rapid test atau tes cepat. Di antaranya adalah pada orang terdekat, tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19, serta pada masyarakat di daerah yang ditemukan kasus banyak.
Yang ketiga itu edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri pada sebagian hasil tracing yang menunjukkan hasil tes positif dari rapid test atau negatif dengan gejala untuk melakukan isolasi mandiri. Dan yang terakhir yaitu isolasi rumah sakit yang dilakukan kala isolasi mandiri tidak mungkin dilakukan, seperti karena ada tanda klinis yang butuh layanan definitif di rumah sakit. Selanjutnya, sesuai pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan prinsip-prinsip penanggulangan bencana, yaitu yang pertama, cepat dan tepat, adalah bahwa penanggulangan bencana harus dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan. Yang kedua yaitu prioritas, bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan bencana harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia. Ketiga yaitu koordinasi dan keterpaduan, di mana prinsip koordinasi adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan kepada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Sedangkan prinsip keterpaduan bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor yang secara terpadu didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung. Yang keempat yaitu berdasarkan berdaya guna dan berhasil guna, di mana prinsip berdaya guna adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan, sedangkan yang dimaksud dengan prinsip berhasil guna adalah kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan. Selanjutnya yang kelima yaitu transparansi dan akuntabilitas, di mana prinsip transparansi ini adalah penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan yang bermaksud dengan prinsip akuntabilitas adalah penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum. Yang keenam yaitu kemitraan, bahwa penanggulangan bencana tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, namun penanggulangan bencana yang dalam kemitraan dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat secara luas, termasuk dengan lembaga swadaya masyarakat ataupun organisasi-organisasi masyarakat lainnya. Yang ketujuh yaitu pemberdayaan, bahwa suatu upaya dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengetahui, memahami, dan melakukan langkah-langkah antisipasi, penyelamatan, dan pemulihan bencana. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk memberdayakan masyarakat agar dapat mengurangi dampak dari bencana. Yang kedua yaitu non-diskriminatif, bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik. Yang kesembilan yaitu non-proliferasi, adalah bahwa sebuah larangan menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan